Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, kita bertemu pada kesempatan hari ini. Kemarin saya sudah janji ya untuk hari ini saya membuat konten lagi. Dan by the way, yang pastinya saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan tentunya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk topik kali ini saya akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap karakter kita. Jadi semenjak kita dilahirkan oleh ibu kita, oleh mama kita ke dunia ini, itu kita ibaratnya seperti kertas putih. Jadi di sana belum ada coretan, belum ada noda yang tergores di sana. Jadi masih putih, masih polos, masih tidak tahu apa-apa ya. Nah, kemudian dari kita bayi, kemudian kita bertumbuh menjadi seorang anak. Dari seorang anak kita bertumbuh menjadi seorang remaja. Dari remaja naik level lagi menjadi seorang pemuda dan pemudi. Kemudian kita berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, dari setiap tingkatan-tingkatan ini kita akan mempelajari begitu banyak pelajaran yang kita ketemukan sehari-hari di kehidupan kita. Tetapi yang pertama kita akan melihat, yang pertama kita akan mendapatkan ilmu, itu dari kedua orang tua kita. Nah, jadi setiap bayi yang tumbuh itu guru pertama yang mereka akan hadapi itu adalah orang tua mereka, baik bapak atau ibu mereka. Jadi mereka akan pelajari dari setiap kebiasaan orang tuanya si anak ini. Jadi anak itu dia akan melihat, oh berarti orang tua setiap harinya itu seperti begini. Oh, berarti pekerjaannya seperti begini. Jadi anak itu dia akan mempelajari semuanya tentang dunia ini. Itu awalnya dimulai dari keluarga. Ketika misalnya bapak atau ibunya mengajarkan anaknya tentang hal-hal yang baik, kemudian bisa mengarahkan hidupnya ke arah yang lebih baik, maka dengan tidak langsung itu akan tertanam di pemikirannya dia. Jadi setiap kemanapun dia pergi, dia akan selalu berpikir, oh iya, di rumah saya diajarkan seperti begini, jadi saya tidak usah melakukan hal yang seperti begini karena bertentangan dengan apa yang orang tua saya ajarkan di rumah. Jadi secara tidak langsung anak ini dia akan berpikir, dia akan menyaring setiap apapun tindakan atau apapun yang dari luar itu datang ke dalam hidupnya dia. Jadi dia akan menyaring itu semua. Tetapi bagaimana kalau anak-anak ini tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, tidak mendapatkan didikan yang baik dari orang tuanya, dan ditambah lagi orang tua si anak ini di mana mereka juga malas tahu, acuh tak acuh dengan perkembangan atau pertumbuhan si anak ini. Ditambah lagi orang tuanya ini suka bertengkar di rumah, tidak memberikan pendidikan yang baik, misalnya pendidikan karakter atau pendidikan ilmu atau apapun itu. Jadi anak tidak mendapatkan itu semua di rumah. Ketika si anak ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik dari orang tuanya, atau mungkin arahan yang baik dari orang tuanya, kemudian nilai-nilai yang positif yang diberikan oleh orang tua terhadap dia, itu akan mempengaruhi perkembangannya dia. Itu secara tidak langsung akan terbentuk di sana. Jadi di sini selama perkembangannya si anak, itu yang paling punya pengaruh atau yang paling punya andil besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan termasuk dengan pembentukan karakter, itu adalah orang tuanya si anak ini, baik bapak ataupun ibunya. Jadi selama anak itu masih aman, masih diperhatikan, masih dididik dengan baik oleh orang tua si anak ini, ya semuanya pasti aman-aman saja. Walaupun nanti si anak ini akan bertumbuh menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda, dan juga mungkin melakukan pernikahan dan lain-lain. Nah, si anak ini dia tidak akan terpengaruh dengan lingkungan, ataupun mungkin mungkin beberapa teman-temannya itu mempengaruhi dia ke hal-hal yang tidak baik atau apapun. Itu si anak ini tidak akan terpengaruh karena
dari orang tuanya sendiri itu sudah memberikan pendidikan yang baik, sudah mendidik dia dengan baik, sudah memberikan arahan yang baik semenjak si anak ini bertumbuh, mulai dari bayi, kemudian anak, kemudian naik ke remaja. Nah, dari remaja ini si anak ini banyak lagi akan mendapatkan relasi-relasi dari luar, bukan saja sekarang berbicara soal ayah atau ibu, tetapi dia ini sudah mempunyai teman. Intensitas atau jumlah temannya itu bahkan nanti akan lebih banyak. Dari yang tadi anak, ya anak juga mungkin ada teman 1 atau 2, tetapi setelah dia beranjak remaja itu pasti relasi teman atau jumlah temannya itu semakin banyak. Nanti si anak ini akan mulai mencari teman yang banyak, kemudian mereka akan bermain kemudian si anak ini akan bermain sama-sama dengan mereka, apapun permainan mereka akan happy, mereka akan join di sana, mereka akan menikmati apapun yang mereka lakukan di sana. Nah, jadi dunianya dia itu sekarang bukan berbicara soal ayah atau ibu yang di rumah atau keluarga, tidak. Sekarang ini lebih luas lagi. Jadi dia sudah berhadapan dengan dunia luar. Dia sudah mulai terima informasi yang datang dari luar, bukan saja dari teman-temannya dia, tetapi dari lingkungannya juga bisa. Ataupun pada saat mungkin dia ke sekolah. Pada saat dia ke sekolah mendapatkan informasi yang baru lagi, mendapatkan ilmu yang baru lagi. Jadi akan terdapat banyak perubahan di sana. Nah, kemudian sekarang ini tergantung dari si anak, karena kalau kita melihat dari perkembangan zaman sekarang itu usia-usia yang remaja ini sudah mulai mengikuti teman-teman atau mencari lingkungan yang bisa menerima mereka, atau bisa mereka mencari atau mereka mencari komunitas yang bisa menerima mereka. Mengapa sampai demikian? Ya, awalnya kembali ke didikan orang tua lagi. Bagaimana orang tua itu bisa mengarahkan si anak ini dengan baik ketika usianya sudah masuk di usia remaja. Bagaimana orang tua ini bisa lebih aktif lagi untuk bisa mengontrol si anak ini. Aktivitas kesehariannya itu seperti apa, kemudian perkembangan dengan teman-teman di luar itu seperti apa, kemudian di sekolah itu seperti apa. Nah, itu orang tua selalu mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ada pepatah yang mengatakan begini, karena setitik nila merusak susu sebelanga. Ya. Jadi tetap walaupun anak itu sudah mulai tumbuh menjadi seorang yang remaja, mungkin dia berkata sama orang tuanya dia bahwa bapak saya bisa sendiri begini, mama saya bisa sendiri begini, jangan urus saya begini dan bla bla bla. Tetapi ya itu, yang pastinya orang tua itu tetap harus aktif, tetap harus memperhatikan anak-anaknya. Jadi apa yang dia lakukan sehari-hari dan sebagainya. Nah, kemudian ketika misalnya anak ini sudah masuk di tahap remaja, kemudian ditambah lagi dengan yang tadi orang tua malas tahu, orang tua acuh tak acuh, kemudian menyibukkan diri masing-masing dengan kegiatan mereka, tidak ada waktu untuk berbicara dengan mereka, mungkin berdiskusi apa begitu dengan mereka. Nah, itu mulai intensitas untuk berkomunikasi dengan anak itu sudah mulai berkurang. Nah, maka disinilah letak dari bagaimana anak itu dia akan memilih untuk mencari tempat dan mencari teman-teman yang bisa mengerti dia, yang bisa memahami dia. Walaupun tempat atau teman-temannya dia ini tidak bisa memberikan solusi yang baik untuk karakternya dia, untuk dirinya dia sendiri. Tetapi karena dia tidak mendapatkan itu semua di keluarga, katakanlah bapak atau ibunya, maka dengan tidak langsung dia akan mencari di luar dengan apapun caranya. Ketika misalnya dia mendapatkan teman-teman yang tidak memberikan solusi yang baik, contohnya seperti
aduh teman, kok ada masalah, mari sudah kita minum alkohol, atau mari sudah kita ke tempat dugem atau tempat orang goyang atau itu acara itu. Ayo kita pergi ke sana sudah, biar kau punya masalah nih nanti cepat selesai atau cepat hilang. Ya itu dari satu sisi mungkin dia bisa menghibur untuk menenangkan pemikirannya dia yang berat, masalahnya dia. Mungkin itu hanya sesaat saja. Tetapi ketika lama kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Karena mungkin dia rasa nyaman, karena mungkin dia merasa bahwa aduh ini mereka yang bisa menerima saya apa adanya. Jadi ya sudah, nanti dia akan setiap ada masalah dia pasti larinya ke situ, tidak ada tempat lain. Jadi di sini lingkungan juga sangat penting. Bagaimana kita bisa memilih lingkungan yang baik, bagaimana kita bisa memilih komunitas yang baik, bagaimana kita bisa memilih teman-teman mana saja sih yang berhak untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Teman-teman yang mana saja sih yang bisa masuk dalam lingkaran sahabat kita. Nah, itu juga menjadi poin penting di situ. Karena mereka-mereka ini juga akan memberikan dampak terhadap karakter kita, terhadap kebiasaan kita, terhadap perilaku kita. Jadi kalau dari remaja aja sudah seperti begitu, bagaimana lagi dengan nanti di level selanjutnya? Bagaimana lagi dengan tahap selanjutnya? Ya itu semua tergantung dari si anak itu atau si pemuda itu, karena dari remaja sudah ke pemuda sekarang. Bagaimana nanti dia bisa, apakah dia mau untuk berubah? Apakah dia mau untuk kembali mendengarkan nasihat dari orang tuanya dia? Atau karena sudah merasa nyaman dengan teman-temannya dia, sudah merasa nyaman dengan lingkungannya dia, jadi ya sudah dia terima bersih saja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Wow. Ya itu semua kembali kepada pilihan masing-masing ya. Apakah kalian mau menjadi orang yang baik? Apakah kalian mau menjadi orang yang memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan, kepada teman-teman, kepada orang lain? Nah, itu semua tergantung dari pilihan ya, pilihan masing-masing. Karena di sini saya juga hanya sebatas memberikan mungkin berbagi ilmu ya yang saya tahu, dan untuk prakteknya sendiri kita sama-sama belajar. Jadi semua tergantung keputusan kita masing-masing, karena kalau kita sudah berbicara ke level pemuda-pemudi, berarti ini kan kita sudah bukan anak kecil lagi, bukan remaja lagi, ini sudah masuk di level yang lebih tinggi. Jadi kita bagaimana bisa memilah-milah mana komunitas yang bisa membentuk karakter saya, yang bisa membentuk sudut pandang saya mungkin, atau yang membentuk pribadi saya menjadi lebih baik. Nah itu juga kita bisa harus memilah-milah. Jadi mulai dari sekarang ya, mari kita belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi pribadi kita sendiri. Apakah selama ini lingkungan yang saya sudah lama di sana, sudah berbaur di sana, itu apakah lingkungan itu bisa memberikan dampak yang positif untuk saya atau tidak? Apakah lingkungan itu mengajarkan hal-hal yang baik terhadap saya atau tidak? Atau memberikan dampak yang baik terhadap saya atau tidak? Kemudian kita harus berpikir lagi, apakah teman-teman yang ada di dalam lingkungan itu bisa mengarahkan saya ke arah yang lebih baik atau tidak? Atau semisalnya saya lagi dalam masalah yang sangat-sangat besar, apakah mereka ini bisa mengerti ketika saya mengalami masalah atau tidak? Nah itu juga kita perlu pertimbangan matang-matang. Karena tidak semua teman, tidak semua sahabat yang hadir itu benar-benar hadir karena dari hati. Karena banyak juga yang mempunyai alasan di balik itu.
Ya kita kan tidak tahu, namanya juga manusia. Jadi semua penilaian tuh kembali kepada pribadi kita sendiri. Ketika kita merasa bahwa aduh teman-teman ini tidak memberikan dampak yang positif kepada kita atau ke arah yang lebih baik, kita tinggalkan saja. Kita tinggalkan orang-orang yang seperti begitu. Toh lagian masih ada orang-orang lain di luar juga yang mungkin saja ada yang bisa mengerti, ada yang bisa memahami, atau bisa menjadi teman yang benar-benar apa adanya untuk kita. Jangan karena mungkin kita sudah berteman lama, kita sudah bersahabat lama, kemudian aduh saya tidak bisa ya tinggalkan dia karena kita sudah bersahabat lama. Kita sudah bersahabat kurang lebih 10 tahun, jadi saya tidak bisa tinggalkan dia. Tidak. Kalau semisalnya kalian memang bersahabat sudah lama, tetapi kalau kawan kalian menjerumuskan kalian ke hal-hal yang tidak baik, itu harus perlu dipikir 2 kali lipat. Itu harus dipertimbangkan baik-baik, harus dipikirkan baik-baik 2 kali lipat. Walaupun kalian sudah bersahabat sampai puluhan tahun bagaimanapun, tetap itu harus disaring lagi, harus dipikirkan baik-baik lagi. Apakah saya harus melanjutkan pertemanan dengan dia atau tidak? Kemudian dengan tadi lingkungan itu, ketika misalnya kita yang tidak pernah, ini contoh, kita yang tidak pernah isap rokok, kemudian kita berbaur dengan teman-teman di sana, kita awalnya beranggapan bahwa tidak mungkin saya isap rokok juga mau. Toh lagian sapu iman juga kuat. Tidak apa-apa berteman dengan dorang saja toh. Lagian saya juga tidak isap rokok. Tapi yang perlu teman-teman sadari bahwa itu nanti lama-kelamaan itu kalian juga pasti akan mau untuk merasakan itu, untuk mengisap rokok itu. Begitupun juga dengan alkohol. Ya awal-awalnya kalian hanya sebatas ikut-ikutan, pengen rasa, pengen coba. Tetapi lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah mata rantai yang dia akan terbentuk sendiri perlahan. Hingga sampai nanti tidak tahu. Itu semua keputusan dari kalian. Mau tinggalkan itu semua atau masih mau tetap lanjutkan dengan kegiatan itu. Begitupun juga kita berbicara soal free sex. Ketika kita mempunyai teman-teman yang misalnya gampang sekali kayak berhubungan sembarang, minta maaf ya, berhubungan sembarang dengan siapa saja. Kemudian kita ditambah lagi kita dekat dengan dia, bersahabat dengan orang-orang seperti begitu. Secara tidak langsung nanti kita juga akan maksudnya kayak pengen coba atau pengen rasa begitu. Itu secara tidak langsung. Walaupun mungkin baru-baru tuh kalian beranggapan bahwa tidak mungkin. Saya ini selalu kuat berdoa, saya ini selalu ke gereja. Ini contoh ya. Ke gereja, kemudian saya selalu baca firman Tuhan pagi, siang, malam, sore, subuh. Tidak mungkin lah saya, karakter saya itu nanti sama seperti teman saya di sebelah. Itu tadi saya sudah bilang, setitik nila merusak susu sebelanga. Jadi ketika kita berbaur dengan orang itu terus menerus, itu kan otomatis akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah dari kebiasaan ini dia akan membentuk pola pikir kita atau tindakan kita. Nah dari pola pikir kita ini akan membentuk suatu tindakan yang nantinya kita akan mulai untuk juga ingin coba ini. Kenapa ya teman yang sebelah nih dia selalu kayak ingin untuk berhubungan dan lain-lain. Itu rasanya seperti bagaimana ya? Ini contoh ketika misalnya kawan-kawan belum pernah berhubungan atau masih istilahnya masih perjaka dan lain-lain ya. Nah itu kayak pengen coba atau apa begitu. Karena itu jadi nanti temannya tuh ayo coba, tidak apa-apa, ini enak sekali. Wah, jadi ya sudah, karena mungkin terpancing dengan kata-katanya si temannya ini, langsung dia juga ingin coba. Seperti begitu guys. Jadi ya mulai dari sekarang lah kita bisa pertimbangkan lagi baik-baik dengan keputusan yang kita ambil nanti. Ya tidak ada salahnya, tidak apa-apa. Maksudnya berubah itu tidak harus
langsung sekarang tak berubah, tidak. Tetapi prosesnya pelan-pelan, saya tidak apa-apa. Tidak menjadi soal, yang penting ada keinginan untuk bagaimana mau berubah. Karena kita semua ini tidak ada yang benar, kita semua tidak ada yang suci. Kita semua pendosa, pembuat dosa, ya. Jadi tidak apa-apa. Kita akan belajar pelan-pelan karena hidup ini adalah belajar, ya, sampai nanti kita dipanggil lagi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tetap semangat untuk kawan-kawan. Di sini saya berpesan, ingat, lingkungan yang kita pilih itu akan membentuk karakter kita secara tidak langsung. Nah, di dalam lingkungan itu pastinya ada orang-orang yang kita percaya, mau itu teman, mau itu sahabat, mau itu orang-orang terdekat kita, apapun statusnya. Nah, orang-orang ini juga akan membentuk karakter kita. Jadi berpikirlah matang-matang, harus mengambil keputusan juga dengan baik, dengan benar. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada lingkungan atau ada teman yang menjerumuskan kalian ke hal-hal yang tidak baik, mengarahkan kalian ke hal-hal yang tidak baik, mendingan ditinggalkan saja. Kemudian harus menjadi diri sendiri. Kalau kalian merasa itu benar, baik, ya lanjutkan. Kalau tidak, berarti ya harus dipertimbangkan lagi. Oke, mungkin begitu saja untuk semuanya. Nanti besok saya akan membahas lagi topik-topik menarik, tentunya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak membahas topik yang terlalu berat-berat, ya, karena saya tahu hidup ini memang sudah berat. Jadi kita membuat ringan saja, kita menikmati semua yang ada. Baik, teman-teman, sampai di sini. Kita akan berjumpa di topik yang selanjutnya. Bye-bye. Weo. Jadi di sini untuk topik kali ini saya akan membahas tentang lingkungan bisa mempengaruhi karakter atau sifat kita. Sebenarnya semenjak kita ada di dunia ini, gitu.